dosa umatnya dengan tidak dimusnahkan aja yang membunuhnya tadi. Kan dia maha kuat. Begini ya Bang, apakah Yeshua HaMasyiah bisa menumpas semua orang yang menyalibnya saat itu? Bisa banget, mudah bagi dia. Kenapa tidak dilakukan, Mbak? Kalau itu dilakukan sama Yeshua HaMasyiah, yang pertama, artinya dia Tuhan pembohong. Kenapa? Dia sudah memberikan nubuatan kepada para nabi bahwa Sang Mesias akan mengalami penderitaan untuk menghapus atau menyelamatkan kita. Contoh Yesaya 53. Amin. Ya, di sini Yesaya 53, jauh sebelum dia disalib, dia sudah memberikan nubuatan kepada Nabi Yesaya, ya. Saya bacakan dulu ayatnya, Bang. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, ini harus tergenapi, Bang. Ini adalah nubuatan penyaliban, ya. Mas, secara logika, kalau kita pikir, Mbak, kalau untuk menghapus umat ciptaan dia sendiri, yang sedangkan yang nyalip ini umat dia sendiri, makhluk ciptaan dia, kenapa tidak ditiup aja juga musnah? Dosa, kalau dosa-dosa umatnya yang harus dihapus, ya sudah. Kalau itu sudah dimusnahkan, kan bisa dia bisa ngapus sendiri. Ya, oke, jadi begini ya, Bang ya. Apakah Tuhan Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri bisa menghapus dosa manusia begitu saja lalu kita langsung bangkit? Bisa banget. Tapi kalau itu Tuhan lakukan, dia menghapus hukumnya sendiri atau menyangkali hukumnya di Kejadian 2 ayat 17 yang dilanggar Adam dan Hawa. Karena Bapa Yahweh menciptakan manusia bukan untuk metong, tetapi dirancang untuk hidup kekal, menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini, dan bahagia dalam kemuliaannya. Yang dibilang hidup kekal itu tidak mati-mati, kurasa Mbak Mikana. Iyalah, memang Bapa Yahweh menciptakan manusia bukan untuk mati, Bang. Ya, bukan dia sendiri kan mati, bukan hidup kekal. Iya, makanya dengar dulu, Bang, kenapa Sang Mesias itu mengalami kematian dan bangkit. Itu untuk menebus kita dari hukumnya sendiri, Bang. Di Kejadian 2 ayat 17. Hidup kekal itu kurasa sudah terbantahkan. Hidup kekal itu kan tidak mati, dia pernah mati. Nah, dia bangkit, Bang. Iya, cuma pernah mati, maksud saya gitu. Itulah buktinya dia telah menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita bangkit. Karena dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Jadi kan terbukti dong kalau Yesus HaMasyiah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun dengan karyanya di atas kayu salib. Amin. Ya, cuma secara logika saya kalau Ibrani 9 ayat 22 kami kan. Tuhannya aja nggak kekal. Ya, itu tadi saya baca. Sudah pernah mati. Berarti Tuhan Yesus aja nggak kekal, sudah pernah mati. Kamu tahu nggak definisi artinya tidak Kalau kekal? 1 jam dia mati, berarti dia sudah pernah mati. Iya, kekal itu artinya dia tidak pernah berakhir, dia tidak pernah lenyap. Nah, waktu Yesus HaMasyiah mengalami kematian, justru dia sedang menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita bangkit untuk hidup kekal, Bang. Makanya Berapa lama dari kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus, berapa lama itu, Mbak? Yesus HaMasyiah itu mengalami kematian 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam itu siapa yang ngawasi umat? Siapa yang ngawasi ciptaannya? Jadi gini, Bang, bentar ya. Waktu Yesus HaMasyiah mengalami kematian, kemahakuasaannya tidak pernah mati ya. Roh keilahiannya tidak pernah mati. Kan belum, Tapi sebelum begini. bangkit, sebelum bangkit. Ya, tapi begini, Bang. Saya tanya dulu sama kamu. Kamu percaya nggak di akhir zaman ada kebangkitan untuk hidup yang kekal? Kalau saya percaya ada akhirat, ada, percaya. Ya, manusia yang telah meninggal ini ada kebangkitan nggak nanti dari zaman? Iya, percaya.
Kenapa abang begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti ada yang mati dan bangkit untuk hidup yang kekal supaya kita juga bangkit? Dari ajaran saya sebagai muslim, dari ajaran Al-Quran. Ada yang pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan nanti di hari kiamat. Dari ajaran Al-Quran kita yakini. Kalau secara membuktikan, walaupun di Kristen nggak ada yang bisa membuktikan itu. Jadi artinya di dalam agamamu, di dalam keyakinanmu belum pernah ada yang mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan di hari kiamat ya? Belum ada. Nah begini saudaraku, kalau di dalam ajaran kitab suci ini 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18, jika Yesus HaMasyiah tidak pernah bangkit, maka tidak pernah ada kebangkitan. Artinya kalau kita percaya di hari kiamat ada kebangkitan, tetapi Tuhan Yesus HaMasyiah tidak pernah mati dan bangkit, itu adalah iman halusinasi. Karena apa? Sebentar. Karena apa? Kebenaran itu dibuktikan, bukan halu atau asal yakini. Itu namanya asal imani gitu. Ternyata nggak ada pembuktiannya. Tetapi kenapa iman kami itu logis dan masuk akal? Karena yang benar adalah 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Yeshua HaMasyiah pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati, sehingga kita dibenarkan oleh karena kebenarannya, Bang. Makanya di hari kiamat ada kebangkitan. Sehingga Yeshua HaMasyiah berfirman, Yohanan 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Itulah kenapa di hari kiamat ada kebangkitan, Bang. Karena sudah ada jaminan kebangkitan kita, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dia pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kita. Itu adalah kebenaran sejati, Bang. Jadi gini, Mbak. Di semasa disalibnya Yesua itu sampai bangkitnya 3 hari. Jangankan dalam jangka 3 hari, jangka 1 hari aja sudah berjuta ribu kejadian. Jadi kejadian selama 3 hari itu kejadian maksiat, kejadian apa aja lah. Jadi siapa yang ini kalau Yesusnya sebelum bangkit 3 hari itu? Abang, waktu Yeshua HaMasyiah mengalami kematian, tubuhnya mengalami kematian, tapi roh keilahiannya tidak pernah mati. Roh keilahiannya berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta baik di surga maupun di bumi. Amin. Jadi Yeshua HaMasyiah berfirman, Yohanes 6 ayat 40, siapapun yang percaya kepadanya, dia akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, Markus 16, siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Amin. Itulah kenapa saya sangat percaya bahwa hanya Tuhan Yeshua HaMasyiah adalah kebenaran sejati, karena kematian dan kebangkitannya itu dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah, bukan dongeng. Itulah kenapa nanti di hari kiamat ada kebangkitan, saudara-saudaraku. Berarti yang bangkit waktu 3 hari bangkit itu jasadnya atau rohnya? Iya, jasadnya. Makanya nanti kita kalau di hari kiamat itu bangkit, jasad-jasad kita dibangkitkan sama Yeshua HaMasyiah, yaitu Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 ya. Nanti Yeshua HaMasyiah akan datang di hari kiamat, dan semua orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan sama Yeshua HaMasyiah. Tetapi orang-orang yang selama hidupnya percaya kepada Yeshua, melakukan kebenaran, nanti dia akan bangkit bercahaya seperti cakrawala, Daniel 12. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu akan dibangkitkan untuk dihukum. Daniel 12 juga tertulis di sana, teman-teman. Itu akan tergenapi. Karena apa? Kenapa saya sangat percaya itu? Sebab sangat banyak nubuatan di dalam Alkitab ini sudah tergenapi, ya. Tadi Yesaya 53 jauh hari, ya, berapa ratus tahun sebelum Yeshua HaMasyiah mengalami kematian dan kebangkitan, itu sudah dinubuatkan dan itu sudah digenapi. Yeah. Makanya orang-orang
kalian ada lihat nggak video yang beredar di TikTok ya? Ketika ada seorang penginjil ke Israel, orang-orang Israel yang belum percaya Yeshua Mashiach, ketika dibacakan kitab suci Yesaya 53, mereka panas mendengarnya karena itu untuk Yeshua Mashiach yang pernah mati dan bangkit. Jadi teman-teman, itulah kenapa saya sangat percaya ini Dafar Elohim. Karena apa? Di sini nubuatan itu sangat banyak tergenapi, ya. Dan kedatangan Yeshua HaMashiach itu pasti teman-teman. Tapi ketika dia datang kembali, bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi dia sebagai hakim adil. Makanya Yeshua HaMashiach memerintahkan kepada anak-anaknya untuk memberitakan Injil, agar seluruh dunia tahu ya bahwa keselamatan hanya ada di dalam dia. Sebab dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. 2 Petrus 3:9 ya. Karena apa? Keselamatan hanya ada dalam dia teman-teman. Sehingga kesudahan segala sesuatu apa? Matius 24:14. Dan Injil kerajaan surga ini akan diberitakan di mana-mana, barulah tiba kesudahannya. Jadi orang-orang harus tahu dulu nih siapa sang juru selamat yang sejati, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, tidak ada seorang pun yang bisa bangkit untuk hidup yang kekal tanpa Yeshua HaMashiach. Jadi kata Dafar Elohim teman-teman, ya, ini bukan kata saya hanya menyampaikan. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jika engkau mendengar hari ini bahwa keselamatan hanya ada dalam Yeshua HaMashiach, jangan keraskan hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamatmu. Jadi poin-poin yang saya dapat ini, udah makasih Mbak Mekanet, cuma poin yang saya dapat dari kita ini nih, belajar ini maksudku. Jadi poinnya satu, yang di agak ganjal di logika, satu, semasa dia mati, disalib, bangkit, itu jawaban Mbak Mekana itu kan, tadi kan sudah dijelasin. Cuma yang ganjal di pemikiran logika saya sendiri, yang bikin bingung itu bagi-bagi umat Kristen, umat yang agama lain masuk Kristen, itu yang berpatokan dia percaya dengan pendetanya, itu bisa salah. Jadi masalahnya gini, pendetanya aja nggak tahu nama Tuhan aslinya. Kalau di Islam itu ya, jangan ke ustadz, jangan ke para kiai, awam aja, orang awam aja sudah tahu itu Muhammad Nabi utusan Allah, nama Tuhannya Allah. Jadi bagi umat Kristen agak membingungkan jadi yang awam-awam. Tidak membingungkan Bang. Takut salah ikut pendeta. Firman Tuhan yang ada di dalamnya ini semuanya Dafar Elohim Bang. Ya, Tidak takutnya gini. membingungkan, tidak menyesatkan. Semua isinya yang ada di dalam Alkitab ini Dafar Tidak, Elohim. takutnya orang awam ini pengalet. Takutnya orang awam yang salah ikut pendeta. Masalah pendetanya aja, kata Mbak Mekana tadi, banyak yang salah, banyak yang tidak tahu di nama Tuhan aslinya. Jadi gini Bang, sesuai dengan nubuatan tadi Yeremia 3, bahwa kalau memang dia orang yang terpilih Bang, itu Bapak nanti akan menuntun dia kepada hamba-hambanya yang memberitakan kebenaran itu, ya, supaya dia tahu ya ajaran mana yang benar. Bapak akan menuntun. Karena kalau dia terpilih ini ya, sebab kan Yeshua HaMashiach berfirman, akulah yang memilih kamu. Jadi orang-orang yang terpilih itu akan dituntun semakin mengenal kebenaran, akan dituntun. Di tempat kita sini Mbak Mekana, Itu adalah tuntunan dari Bapak ya. Nah, Jadi kalau kamu bilang nanti kemana dia, Bapak akan melihat hati dia. Kalau sungguh-sungguh dia mencari kebenaran, Bapak akan menuntun dia mempertemukan dengan hamba-hambanya yang memberitakan kebenaran kepada dia, supaya dia dibimbing ya. Yes. Dan juga ada Ruach Kodes yang akan membimbing dia. Bapak itu melihat hatinya ya. tempat kita sekarang di Mbak Mekana kan banyak umat ini Kristen ya.